Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. MotoGP masih sekitar 2 pekan lagi baru akan menghadirkan balapan di Silverstone. Namun menjelang balapan di Silverstone, khususnya di summer break ini memang ada beberapa nih ya berita-berita dan update yang bisa dibilang cukup menarik untuk kita simak. Yang pertama adalah perubahan dari format balapnya. Seperti kita ketahui dulu di seri Asen itu hadir kayak masukan-masukan dari pembalap dan juga beberapa tim, dan mayoritas tim sih bisa dibilang seperti itu, untuk menggolkan bagaimana agar free practice 1 atau practice 1 ya di tahun 2023 ini ya. Jadi sesi latihan yang pertama yang diadakan di Jumat pagi itu tidak dimasukkan dalam kategori pre-qualifying atau prakualifikasi. Nah, jadi dari seri pertama ya sampai seri ke-8 terakhir itu lap time di practice 1 di Jumat pagi itu akan dikombinasikan dengan practice 2 ya di Jumat sore. Itu akan disatuin, dicari yang tercepat, di mana 10 tercepat di kombinasi lap time 2 kali sesi latihan tersebut itu akan menentukan 10 pembalap pertama yang bisa masuk ke kualifikasi kedua, di mana kualifikasi kedua itu atau Q2 itu akan menghasilkan grid start balap. Nah, masukan banyak banget gitu ya, terutama karena bisa dibilang sesi latihan pertama itu belum bisa bilang siap semuanya, baik itu pembalap yang baru hadir di sirkuit gitu ya, mereka baru lagi melakukan adaptasi terhadap sirkuit, terus habis itu tracknya sendiri belum tentu siap, artinya karkas ban belum tentu full banyak gitu, karena kita ketahui ada beberapa sirkuit yang memang setiap hari atau setiap saat dipakai untuk track day, tapi ada beberapa sirkuit-sirkuit balap yang mungkin hanya setahun sekali atau setahun 2 kali dipakai untuk balapan, dan ini tuh beda banget. Dan mereka minta agar practice 1 tidak dimasukkan dalam sesi prakualifikasi, dan akhirnya karena ini adalah bisa dibilang merupakan sporting regulation atau regulasi sport, itu kayak Dorna, IRTA, MSMA itu nggak perlu lagi butuh memperoleh kesepakatan bulat dari setiap pabrikan, dari 5 pabrikan. Tidak seperti kayak regulasi-regulasi teknis, kalau misalkan kita mau ada perubahan regulasi teknis di mana butuh kesepakatan. Kalau ada satu aja pabrikan yang tidak sepakat, maka perubahan regulasi teknis tersebut tidak dapat dilanjutkan. Tapi kalau sporting regulation, terutama yang menyangkut safety, ini akhirnya digolkan bahwa immediately effect mulai dari seri ke-9 nanti di Silverstone, itu sesi praktis pertama tetap akan diukur, tetap akan dimasukkan dalam statistik, namun tidak dimasukkan dalam bisa dibilang dikombinasikan dengan praktis 2 untuk mencari sesi pre-kualifikasi dan mencari 10 pembalap tercepat yang akan masuk ke kualifikasi 2. Jadi, mulai Silverstone, satu-satunya sesi di mana akan menentukan 10 pembalap yang masuk ke practice 2 hanya sesi practice namanya. Tadinya practice 2 diganti menjadi practice. Jadi satu kali practice doang. Sementara yang practice pertama di 8 seri pertama MotoGP 2023 itu akan menjadi free practice 1. Free practice 2-nya hadir di Sabtu pagi. Nah, gitu. Jadi memang ini menarik ya. Kenapa ini benar-benar dilihat dari sisi safety-nya. Bisa kebayang kalau misalkan ada forecast yang begitu kuat bahwa di sesi sore misalkan mulai setelah siang gitu ya, setelah jam 12 siang waktu setempat itu forecast-nya misalkan hujan. Oh, itu biasanya itu pembalap akan sangat menggunakan practice 1, dan yang ditakutkan adalah kondisi motornya, kondisi pembalapnya, dan kondisi sirkuitnya itu belum siap. Sehingga kalau semuanya ini belum siap, sementara pembalapnya itu push sampai limit atau bisa melewati limit, ini potensi crash akan jauh lebih banyak. Nah, inilah yang mungkin menjadi titik concernnya Dorna, IRTA, dan MSMA untuk bisa menggolkan regulasi di mana practice 1 akhirnya tidak dimasukkan dalam sesi pre-kualifikasi atau prakualifikasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi free practice 1 yang Jumat pagi itu dilakukan tetap 45 menit, sementara
sesi prakualifikasi yang dinamakan practice di Jumat siang itu dilakukan kalau untuk kelas MotoGP itu selama 60 menit full gitu. Jadi ya bisa sebagai sesi untuk mencari data, juga untuk balapan, untuk mencari ban mana yang pas, tapi juga bisa digunakan untuk time attack, terutama di mungkin 15 menit terakhir dari 60 menit tersebut untuk bisa mencari lap time yang terbaik, sehingga mereka bisa langsung masuk ke 10 pembalap tercepat yang bisa masuk ke kualifikasi kedua. Nah, itu adalah update pertama. Update kedua yang pasti adalah silly season mengenai konstelasi pembalap untuk di 2024. Ada beberapa yang menarik gitu ya, terutama yang pertama tuh konfirmasi nih terakhir bahwa Lucio Cecchinello itu ya, pemilik dari tim LCR, itu mengkonfirmasi bahwa memang Alex Rins itu benar-benar sudah menerima tawaran dari Yamaha. Jadi memang kondisinya adalah Alex Rins itu sekarang itu sudah memiliki kontrak dengan HRC ya, selama 2 tahun ya, 2023 dan 2024. Namun dia memiliki exit klausul untuk bisa keluar dari kontrak tersebut tanpa penalti apabila ada satu tim pabrikan yang mau meng-hire dia gitu di tengah kontrak, di tengah masa kontrak. Jadi kayak misalkan di 2023 ini, nanti untuk 2024 itu Alex Rins ditawarkan oleh Yamaha, misalkan ya Yamaha Factory Racing ya, yang merupakan tim pabrikan, itu diperbolehkan atau Rins yang memperoleh bisa untuk keluar dari klausul kontrak tanpa penalti. Jadi bisa seperti itu. Masih belum diketahui apa arti perkataan dari Lucio Cecchinello bahwa Alex Rins menerima tawaran. Apakah dia baru hanya sekedar menerima proposal dari Yamaha gitu ya? Apakah artinya sudah done deal atau udah deal banget? Jadi artinya Rins akan membalap dengan Yamaha di 2024 ya. Cuman memang arahnya ke sana tetap ya. Tinggal masalahnya adalah kalau seperti itu adalah siapa yang akan menggantikan di LCR Honda. Nah, ini yang menarik nih. Nah, yang kemungkinan bisa menggantikan Alex Rins di LCR Honda itu awalnya diperkirakan adalah Iker Lecuona, pembalap Honda HRC yang sekarang membalap di tim HRC tim di WSBK. Namun dengar katanya Lucio Cecchinello itu nggak terlalu suka dengan sosok Iker Lecuona ini, sehingga hadirlah rumor bahwa mungkin nih yang bakalan bisa masuk malah Johann Zarco, pembalap dari Pramac Racing. Nah, ini menarik nih. Kenapa dipilih Johann Zarco? Kemungkinan awalnya kan Johann Zarco memang diisukan bahwa akan dipindah ke WSBK. Namun sepertinya kalau Johann Zarco menerima tawaran MotoGP, mungkin dia akan tetap menerima MotoGP, dan LCR Honda sepertinya akan menjadi tempat next untuk Johann Zarco di 2024 nanti. Nah, tempat kosong dari Johann Zarco itu kalau misalkan benar-benar kosong di Pramac Racing, itu yang ditandemkan dengan Jorge Martin, kemungkinan adalah Marco Bezzecchi yang akan naik dari tim VR46 Money ya, menggunakan GP24 nanti di Pramac Racing ya. Sementara tempat kosong di VR46 yang ditinggalkan oleh Bezzecchi itu akan ditempati mungkin oleh Franco Morbidelli. Jadi sebenarnya circle atau itu perputarannya sih di situ aja pembalap. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian update untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.